Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu lagi bersama Bu Dinda. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 9, kayanya negeriku. Kita akan belajar subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjelaskan keadaan lingkungan sekitar, dan melakukan wawancara tentang kekayaan hayati di lingkungan sekitar. Sikap yang akan kita kembangkan adalah percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, tahu nggak sih, Waduk Cirata, Jawa Barat merupakan PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Cirata adalah waduk yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung. Selain menjadi tempat pembangkit listrik, Waduk Cirata juga dipenuhi keramba jaring apung penghasil ikan dan menjadi tempat wisata. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Manfaat yang dapat kita peroleh dari energi tersebut adalah yaitu untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Dari aliran air yang ada di waduk, maka air tersebut akan memutar turbin yang ada di sini untuk mengaktifkan generator. Nah, generator tersebut akan menghasilkan energi listrik, yang nantinya energi listrik ini akan dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel ini. Nah, setelah itu, energi listrik akan dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan-peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Selanjutnya, selain energi yang berasal dari air, sumber energi terbagi menjadi 2 nih. Ada sumber energi tidak terbarukan dan ada juga sumber energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah yang pertama, minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya bensin dan solar. Lalu ada batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air. Ada lagi PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Lalu ada gas bumi. Gas bumi memiliki manfaat untuk keperluan bahan bakar, seperti kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas, dan juga yang lain-lain ya. Lalu, sumber energi yang kedua itu ada sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah yang banyak. Contoh dari sumber energi terbarukan adalah yang pertama, ada energi sinar matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi energi listrik dan energi lainnya. Kedua, ada air. Aliran air yang mengalir deras, misalnya yang ada pada sungai dan waduk, akan dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Nantinya bisa menjadi energi listrik. Lalu yang ketiga, ada angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator.
Generator tersebut menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk banyak hal oleh kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik dan terletak dekat dengan gunung berapi aktif. Terakhir ada biomasa. Biomasa atau gas bio adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan, serta memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah mengurangi efek rumah kaca. Selain kekayaan sumber energi yang sangat melimpah, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Tugas manusia adalah untuk memanfaatkan lingkungan sebaik mungkin dengan bijak. Ayo sekarang kita amati. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Berikut merupakan fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia hidup di dalam lingkungan ya pastinya, dan dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, ada lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Manusia mengelola sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan. Ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, melalui interaksi tersebut, kita dapat melakukan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan budaya, dan lain-lain. Melalui interaksi sosial ini, manusia saling berhubungan dan berupaya mencapai kesejahteraan hidupnya. Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat manusia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita telah belajar bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba sekarang kalian lihat pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan dua orang yang tengah melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara penanya dan pemberi informasi, atau biasa kita sebut narasumber. Nah, ada beberapa langkah dalam melakukan kegiatan wawancara. Yang pertama, kita harus fokus kepada hal yang ingin kita tanyakan. Kita harus tahu topik apa yang ingin kita bahas. Lalu, setelah mengetahui topik yang ingin kita bahas, kita membuat daftar pertanyaan. Apa saja yang ingin kita tanyakan kepada narasumbernya. Lalu, menentukan narasumber. Siapa yang akan kita jadikan narasumbernya untuk melakukan kegiatan wawancara tersebut. Setelah mengetahui topik yang ingin kita bahas dan kita sudah mempunyai daftar pertanyaan serta kita sudah mengetahui siapa narasumbernya, selanjutnya kita melakukan kegiatan wawancara tersebut. Selanjutnya, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting seputar jawaban dari narasumber. Setelah itu, kita buat kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Oke, sekian pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya, Bu Dinda mohon maaf. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.